Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongeng Mistis. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Dongeng Mistis agar saya selalu semangat membuat konten cerita-cerita mistis untuk menemani kalian semua. Dan tak lupa saya doakan agar kalian semua selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sesuai janji saya akan lanjut part 2 dari cerita kemarin. Bagi kalian yang belum dengarkan cerita yang part 1, bisa cek di link deskripsi di bawah. Langsung saja kita mulai lanjutkan cerita ini. Setelah semua teman-teman terus bertanya dan seakan-akan menyudutkan saya dan Yatno, padahal mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Udahlah, besok aja tak ceritakan semuanya, biar Yatno istirahat dulu, ujar saya. Lalu pagi pun tiba, Yatno masih belum bangun tidur. Teman-teman sudah banyak yang bangun, terutama Tino dan Jatmiko. Langsung tanya ke saya, "Gimana ceritanya tadi malam? Kamu kemana aja lo?" tanya mereka berdua. Lalu aku ceritakan yang sebenarnya apa yang saya alami tadi malam dengan Yatno. Teman-teman yang lain pun ikut dengarkan cerita saya. Semua kaget, bingung, bertanya-tanya, sebenarnya ada apa di tempat ini? Kenapa banyak kejadian aneh, bahkan sampai ada yang mau mencelakai seperti ini? Tak lama kemudian, Yatno pun bangun dan dengan anehnya dia langsung minta kopi. Biasanya dia tidak pernah minta, dia selalu bikin sendiri. "Kopi mana kopi?" ujar Yatno. Lalu Jatmiko menjawab, "Bikin sendiri sana, biasanya juga bikin sendiri." Seketika Yatno pun marah dan ngomong kotor. "Cancok, suruh bikin kopi malah ngomong gitu. Mau tak matiin kamu?" Sontak semua teman-teman dan saya pun kaget. Kemudian Tino ngomong, "Kenapa lo Yat, kamu ini kok aneh?" Tapi Yatno cuma diam. Udah, jangan emosi semua." Langsung saya samperin si Yatno, saya tenangkan dia. Mungkin jin itu masuk lagi ke badannya Yatno. Setelah itu akhirnya saya yang bikinkan kopi. Tak lama kemudian teman-teman berangkat ke tempat PKL. Tapi Yatno tidak mau berangkat. Dia malah pinjam motornya Tino untuk muter-muter di sekitar gudang Bulog. Dengan berat hati akhirnya dipinjamkanlah motor itu. Singkat cerita, kami pun sudah pulang dari tempat PKL. Tapi Yatno belum juga kembali ke kos. Saya dan teman-teman pun bingung mencari. Di telepon pun HP-nya tidak aktif. Setelah itu Jatmiko berinisiatif untuk mencari ke sekitar gudang Bulog. Karena dicari-cari di sekitar kos juga tidak ada. "Kamu mau cari kemana, Jat?" tanya saya. "Mau tak cari ke sekitar gudang Bulog, siapa tahu ada di sana," jawab Jatmiko. "Saya ikut ya?" tanya saya lagi. "Tidak usah, kamu tunggu di kos aja sama teman-teman yang lain," jawab Jatmiko. "Oke lah, kalau kamu mau cari sendiri, nanti segera kabari kalau ketemu," ujar saya. Siap." Kemudian Jatmiko pun berangkat. Dia keliling-keliling sekitar gudang Bulog, tapi tak juga ketemu. Setelah akan putar balik, ada pohon besar di samping gudang Bulog itu. Betapa kagetnya si Jatmiko. Dia melihat Yatno duduk dan ngobrol sambil tertawa layaknya seperti ada banyak orang di situ. Tapi Jatmiko tidak lihat orang lain selain Yatno di situ. Jatmiko cuma ngintip saja dari kejauhan. Seketika itu Jatmiko langsung tancap gas kembali ke kos dengan ketakutan sambil teriak, Tolong, Yatno jadi demit, Yatno jadi demit."
Sontak teman-teman pada keluar dari kos dan tanya ke Jatmiko, "Kenapa lo Jat, kok kamu teriak-teriak?" "Yatno jadi demit," tanya Tino. Anu Yatno, itu ada di belakang gudang samping pohon besar." Sambil nafas tersengal-sengal, Jatmiko menjawab seperti itu. Tenang Jat, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan, ini minum dulu." "Ada apa? Kamu lihat apa?" tanya saya. "Itu Yatno bicara sendiri sambil tertawa, tapi sepertinya dia ngobrol dengan banyak orang. Tapi saya cuma lihat Yatno sendirian loh," jawab Jatmiko. Saya dan teman-teman yang lain pun agak percaya dan tidak. "Yang bener kamu, jangan ngomong aneh-aneh. Kamu ucap Tino beneran, saya tidak bohong," jawab Jatmiko. Tak lama kemudian Yatno pun datang. Sontak semua diam dan tak berucap sedikit pun. Yatno langsung masuk ke kamarnya. Malam harinya saat teman-teman membicarakan Yatno, tiba-tiba Yatno datang dan pinjam motornya Tino lagi. "Tino, mana kunci motornya?" tanya Yatno dengan nada kasar. "Tidak tahu ya, tadi tak taruh di mana, saya lupa," jawab Tino. Alasan Tino agar motornya tidak dipinjam. Lalu Yatno pinjam motornya Jatmiko. "Jat, kunci motormu mana?" tanya Yatno ke Jatmiko. "Saya mau keluar loh Yat," jawab Jatmiko. Seketika Yatno mukanya merah dan dia mencekik Jatmiko. Semua teman-teman melerai dan akhirnya, "Pinjamkan saja Jat, daripada kamu mati," ucap saya. "Soalnya kuat banget cekikannya." Lalu Yatno melepaskan Jatmiko dan pergi bawa motornya. Saat Yatno sudah pergi, diam-diam Tino mengikuti Yatno dan ternyata Yatno kembali ke belakang gudang bulog itu. Semua teman-teman dan saya khawatir dan cemas dengan keadaan yang terjadi pada Yatno. Ini sudah tidak bisa dibiarkan loh. Kalau Yatno terus-terusan seperti ini gimana? Dia tidak mau masuk PKL dan tingkahnya sudah aneh, ujar Jatmiko. "Itu bukan Yatno. Yatno sudah dikendalikan oleh jin. Badannya dimanfaatkan oleh jin," jawab saya. "Astagfirullah. Terus apa yang bisa kita lakukan?" kata Jatmiko. Akhirnya kita semua yang ada di situ berpikir gimana cara agar Yatno bisa sembuh dari pengaruh jin itu. Lalu tak lama kemudian, kebetulan bapak pemilik kos itu datang untuk melihat keadaan penghuni kos. Bapak itu bernama Pak Parman. Bapak kos itu rumahnya jauh dan sering keluar kota bersama anak istrinya. "Assalamualaikum. Gimana anak-anak? Pada betah kan tinggal di kos ini?" sapa Pak Parman. "Alhamdulillah Pak, kami cukup betah," jawab saya. "Tapi ini ada sedikit masalah Pak yang membuat kami cemas." "Ada apa nak? Kok kelihatannya semua pada cemas?" jawab Pak Parman lagi. Lantas langsung saya ceritakan kronologi kejadian-kejadian yang aneh di tempat kos ke Pak Parman. Awalnya Pak Parman cuma diam dan bilang, "Kalian tenang aja, nanti teman kalian si Yatno itu pasti sembuh dengan sendirinya kok." Tapi saya dan teman-teman yang lain terus bertanya yang sejujurnya ke Pak Parman tentang tempat itu. Akhirnya Pak Parman mau bercerita yang sejujurnya. Jadi memang dalam pandangan gaib, jalan depan kos ini sampai belakang gudang bulog itu ada kerajaan jinnya. Sering masyarakat sekitar sini kalau malam-malam tertentu mendengar suara-suara gamelan seperti orang hajatan. Kadang ada juga suara-suara aneh seperti ada keramaian layaknya di pasar. Ini gawat, kalau si Yatno dibiarkan bisa dijadikan tumbal. Lalu Tino bertanya, "Lantas gimana Pak dengan teman kami Yatno yang terlanjur dikendalikan jin?" "Hanya ada satu cara untuk menyembuhkannya," jawab Pak Parman. "Bagaimana caranya Pak?" tanya kami serempak.
Besok tepat malam Jumat, kita datang ke rumah Pak Seno. Pak Seno guru PKL kita, tanya Tino. Ya, betul. Beliau selain guru di tempat PKL, dia juga ustadz. Tapi beliau kadang tidak mau terlihat mempunyai kemampuan spiritual tinggi. Sekarang biarkan saja dulu Yatno di sana, nanti dia juga pulang sendiri. Yang penting terus doakan saja yang terbaik agar teman kalian Yatno tidak dijadikan tumbal, ujar Pak Parman. Iya Pak, semoga Yatno malam ini balik dengan selamat. Amin. Kemudian Pak Parman berpesan sebelum pergi, jadi gini ya anak-anak, besok kalian harus bisa bujuk Yatno agar dia tidak balik ke belakang gudang bulog itu. Besok kita ketemu di rumah Pak Seno ya. Ya sudah, saya tak pamit dulu. Semoga kalian baik-baik saja semua. Lalu Pak Parman pulang. Tak lama kemudian Yatno pun kembali dengan muka merah, emosi tak terkendali. Saya dan teman-teman pun terus membaca doa dan sholawat, tak menyapa sedikit pun ke Yatno. Sampai pagi kita tidak ada yang tidur karena khawatir kalau terjadi apa-apa dengan Yatno. Singkat cerita, hari menjelang sore, tepat di malam Jumat, sesuai pesan dari Pak Parman, saya dan teman-teman membujuk agar Yatno mau diajak keluar dari kos. Awalnya Yatno tidak mau, tapi dengan terus dibujuk akhirnya mau. Tapi ekspresi wajahnya sudah tidak seperti Yatno yang dulu. Dia lebih cenderung ngomong tidak jelas dan merokok terus-menerus. Tepatnya sebelum maghrib, saya, Jatmiko dan Tino akhirnya membawa Yatno ke tempat Pak Seno. Ternyata Pak Parman juga sudah berada di sana duluan. Lalu Yatno tanya, ini rumahnya siapa loh? Aku ndak mau, suasananya panas. Kemudian saya bujuk, tenang Yat, ini rumah saudara saya, kita cuma silaturahmi bentar kok. Akhirnya dia mau sambil seperti menahan rasa panas dalam tubuhnya. Assalamualaikum Pak Seno. Waalaikumsalam, silahkan masuk, jawab Pak Seno. Kemudian kita semua ngobrol biasa dulu sebelum pengobatan dimulai. Setelah selesai ngobrol, lalu Pak Seno bilang, Nak Yatno, sini ya. Saya tidak mau kamu mau bunuh saya kan? Saya sudah tahu, ucap Yatno. Tenang, tenang. Lalu Yatno meraung seperti harimau, intinya mengajak duel Pak Seno. Lalu Pak Seno bilang ke saya dan teman-teman untuk baca sholawat terus menerus. Pak Seno pun membacakan doa dan Pak Seno membacakan doa di atas air sambil menyemburkan ke muka si Yatno ini. Betapa kita semua kaget di situ. Yatno kepanasan, tingkahnya sudah tidak karuan. Lalu jin yang ada dalam tubuh Yatno ini bilang, kenapa kalian mengganggu anak ini? Sudah jadi milikku. Aku akan membawa dia. Dan kamu. Jin itu menunjuk ke arah saya. Tapi saya sudah tidak gentar dengan jin itu. Terus saya baca sholawat. Akhirnya jin itu pun ampun karena terus kepanasan. Lalu jin itu pun pergi dari badan Yatno. Tidak lama kemudian Yatno pun sadar dan dia bingung dengan apa yang sudah terjadi. Setelah itu Pak Seno bilang, sebenarnya yang jin incar itu awalnya kamu loh. Pak Seno nunjuk ke saya. Pantes aja Pak, dari awal kok saya sudah merasa aneh. Dan sempat saya mau diajak ke kerajaan itu, ke kerajaan jin maksud saya. Iya betul,
Mungkin jin itu melihat kamu punya energi lain yang membuat jin itu menginginkan kamu. Tapi alhamdulillah kamu cukup kuat karena sering mengamalkan sholawat. Itu menjadi benteng batin yang luar biasa loh. Terus amalkan ya agar kamu dilindungi Allah, ujar Pak Seno. Iya Pak, jawab saya. Lalu Yatno pun dipagari dan dikasih amalan agar jin itu tidak kembali lagi. Kami yang ada di situ pun juga diberikan amalan agar tidak terganggu oleh gangguan-gangguan jin. Dan pesan Pak Seno, terus amalkan sholawat dimanapun dan kapanpun. Dan singkat cerita, demi kebaikan bersama, akhirnya saya dan teman-teman pun pindah kos. Pindah ke tempat yang lain agar kejadian aneh tidak datang kembali. Dan akhirnya kami pun tenang bisa melanjutkan kegiatan sampai selesai. Akhirnya cerita pun berakhir. Oh ya, pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah jika kita berada di tempat yang asing, jangan lupa kita selalu permisi, juga selalu membaca doa dan sholawat agar diberikan ketenangan batin, juga agar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk gaib di sekitar kita. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like dan komennya agar saya terus bersemangat untuk menceritakan cerita-cerita mistis yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.